50 transaksi. Win rate 88%. Grafiknya naik terus tanpa drama. Kayak, ini strategi serius atau cuma hoki? Tapi setelah aku cek ulang satu-satu, ternyata indikator ini nggak jual mimpi. Dia kasih data. Dan datanya nggak bercanda. Ini bukan grafik yang dirapikan atau dibagus-bagusin. Kalau di backtest aja udah setenang ini, kebayang nggak gimana performanya pas dipakai real? Di sini kita akan menguji sebuah indikator custom yang sudah saya rancang sedemikian rupa. Ada pembacaan supply, demand, di sini ada Fibonacci, dan ada namanya volume. Kita pastikan untuk indikator ini tidak repeat ya, jadi tidak akan menggambar ulang. Contohnya seperti ini. Ini tidak akan menggambar ulang meskipun ada double supply and demand. Dia tidak akan menggambar ulang karena pembacaan indikator supply and demand ini berdasarkan divergence. Nah, untuk entry-nya, untuk rule entry sendiri itu cukup mudah. Jadi munculnya zona supply and demand harus berada di dekat Fibonacci. Dan entry kita wajib volume di atas 20%. Kayak contoh untuk open posisi di area supply ini. Di sini kita akan menggaris volume di atas 20% ketika supply and demand sudah terbentuk. Di sini kan kita akan melakukan sell setelah supply sudah terbentuk. Untuk stop loss kita bulatkan jadi 50 pip, artinya sekitar 50-an ya. Di sini kan kita entry di 45, 46 ini, anggap aja 46 kan ini, karena 45 poin sekian, jadi kita stop loss di 51. Dasarnya entry kita, RR kita, risk ratio kita itu 1:3. Jadi intinya ketika stop loss itu 50 pip, take profit 150 pip. Sekitar berapa ini ya? 150 pip. Kurang lebihnya sekitar 4131 ini. Jika kondisi TP 1:3 ini tertembus, tiba-tiba meluncur tajam, maka kita akan menggunakan take profit dinamis. Jadi per 100 pip setelah 4135, kemudian ini 4125, kita pasang SL plus terus kelipatan 100 pip. Jadi ketika harga bergerak turun seperti ini, kita pasang SL plus di dekat sini. Ini sudah, artinya transaksi ini sudah selesai. Kita mendapatkan take profit sebesar 200 pip. Semoga dipahami untuk rule kali ini. Kita kembali kepada setup yang saya jelaskan tadi. Ketika supply berdekatan dengan Fibonacci, ketika supply and demand berdekatan dengan Fibonacci, artinya ini persiapan untuk entry. Dan ketika ada volume besar, ini kan no repaint, di atas 20%, kita akan melakukan transaksi. Untuk setup yang gagal, ketika ada SND tidak berdekatan dengan Fibonacci. Kalau ini kan berdekatan, ini tidak berdekatan. Ini berdekatan dengan Fibonacci. Yang kita cari hanyalah yang segaris atau berada di dalam Fibonacci. Ini tidak berada di Fibonacci. Ini tidak berada di Fibonacci. Sebenarnya Fibonacci ini itu sebuah R1, R2, R3, S1, R2, S1, S2, S3 ini seperti pivot point. Ini gagal, ini tidak ada setup di sini. Sekali lagi ya, indikator ini custom, tidak ada di tempat lain. Jadi
akses untuk indikator ini hanya melalui link yang saya bagikan dan gratis. Sudah saya posting di thread. Kalau indikator ini akan saya bagikan gratis. Di sini sudah dijelaskan bahwa indikator ini akan saya bagikan gratis. Yang pertama akan saya buat video penjelasan dan backtest. Backtestnya sendiri saya pakai Excel. Di sini ada ini ini diabaikan saja untuk tanggal. Di sini ada profit dan loss. Saya akan melakukan backtest ini selama 50 kali dengan time frame 5 menit dan aturan yang sudah saya jelaskan di awal. Oke, bismillah, kita akan memulai backtest ini dari yang paling pertama ini. Pertama ini ada supply. Di sini valid, supply valid. Supply, kemudian ada volume, kemudian ada entry kita, dan stop loss 50 pip. Untuk take profitnya pertama kita buat 1/3, artinya 150 pip, sekitar ini 150, ini 150 ya, 46 dikurangi 46 kurang 31, 150 pip. Di sini 150 pip, kita tambahkan 100 pip, 31 berarti 21. Di sini ini 100 pip, kita pasang SL plus di sini. Jika kembali, ini akan sah menjadi milik kita. Artinya ini zero floating take profit. Ini 150, 250 pip. Kita masukkan ke dalam data 250 pip. Kita sudah melakukan transaksi 250 pip hari ini. Oke, kita lanjut mencari setup. Setup ini gagal karena sudah saya jelaskan tadi tidak adanya Fibonacci. SND sendiri kita tidak pedulikan supply and demand di atas atau di bawah. Yang pasti supply and demand itu sebuah area seperti support and resistance. Oke, ini tidak. Ini karena tidak berdekatan dengan Fibonacci, ini saya anggap tidak ya. Ini juga tidak. Ini saya anggap ya, ini sebuah SND di dalam Fibonacci. Kita entry-nya di mana? Sesuai rule, kita entry jika volume di atas 20%. Ini tidak sah. Jadi kita entry-nya menunggu di area ini. Kita menunggu di area ini, atau anggaplah saja di sini. Ini sama aja kan, ini sudah terbentuk karena ini kan no repen. Ini sudah terbentuk. Itu di atas 20%. Entry ini harga berapa ini? 92, ini 92, kemudian ininya 50 pip, 92, 87 ya, 87, kemudian ini 150, 15 harusnya target, atau BE 100 pip ya. Nih,
kurang lebihnya seperti ini. Kita jalankan. Ini sudah running, kita tidak peduli yang setelahnya. Ini belum SL, hampir SL. Ini hampir SL juga. Nah, itu take profit. Ini take profit ya. Ini take profit 150 pip. Kita tambahkan 100 pip jika meluncur seperti ini. 8 tambah 18 ini. Nah, ini kena SL plus. Sudah ya. Di sini artinya kita dapat 250 pip lagi. Kita lanjut untuk selanjutnya. Kita menggunakan time frame 5 menit saja. Ini ada supply tapi tidak dekat dengan Fibonacci. Tidak dekat dengan Fibonacci pembentukannya. Jadi kita anggap invalid meskipun harganya bergerak tetap naik. Ini tidak berada di Fibonacci, ini tidak berada di Fibonacci. Harus benar-benar berada di Fibonacci. Ini sama sekali tidak terbentuk di Fibonacci atau pivot. Untuk ini tidak terbentuk di area Fibonacci, jadi ini kita anggap invalid. Fibonacci tersendiri itu di sebelah sini. Ini Fibonacci-nya, di sini ada SND. Jadi ini tidak termasuk kriteria kita. SND harus berada di dalam atau dekat dengan Fibonacci. Ini tidak ada. Ini juga kita lihat ya, ini tidak ada, ini tidak ada. Kriteria kita memang khusus, tapi sekalinya dapat dipastikan 90% akan profit. Di sini tidak ada, di sini tidak ada. Nah, ini ada, ini ya. Ini tidak ada. Ini di sini ada supply. Di sini ada supply, di sini ada 27%. Kita entry di 27% ini entry kita. Kita sudah ketemu zona 4088. Kita sell. Entry 88 artinya 50 pip, 8893 ini 50 pip. Targetnya 150. Ini sudah target satu gerakan, bisa menentukan langsung target. .8388 kadang saya itu sudah buat video seperti ini agak nge-lag.
88 kurang 73. Ya, ini 150 pip. Saya kira ini 100 pip tadinya. Oke, kita lanjut. Per 100 pip kita tambahkan 100 pip. 73 berarti 63. Ini 63. Terus ini 4, enggak sampai 43, artinya ini sudah aset plus ya. Kita sudah dapat 250 pip lagi. Oke, video akan saya cepatkan ya, jadi untuk mempercepat proses 50 pip backtest ini. Nah, di sini ada stop loss. Ketika ada Fibonacci dan SND apapun, Fibonacci apapun, kemudian ada entry volume di atas 20%, nyatanya ketika kita entry di sini harga bergerak naik, bukan malah bergerak turun. Nah, ini ambil stop loss kemudian turun, artinya ini sudah stop loss 81 ke 86 harusnya di sini kan ya. Ini stop loss kita anggap stop loss karena ini kondisi sideways. Alhamdulillah setelah hampir 2 jam saya melakukan backtest dari November 2025 sampai Oktober di time frame 5 menit, saya mendapatkan 50 transaksi dengan persentase win rate 88%. Ini sangat cukup bagus, dan kerugian 6 kali, win 44 kali, profit terbesar itu sekitar 1000 pip. Profit terbesar yakni 1200 pip karena kita menggunakan fixed stop loss 50 pip, artinya loss terbesar itu 50 pip saja. Ini hasil backtestnya akan saya cantumkan di deskripsi atau di media sosial Trade ya, nanti akan saya cantumkan. Win rate 88%, ini tanpa gimmick, sangat luar biasa capek. Kalau strategi ini cukup membantu, tolong dukung di deskripsi, silahkan daftar melalui link atau ikut join komunitas. Memang pekerjaan paling membosankan dari seorang trader itu backtest, luar biasa capeknya, karena kita harus sesuai rules, sesuai setup. Oke, sekian untuk video backtest 50 kali
di technical supply and demand Fibonacci projection ini. Semoga bermanfaat. Salam profit konsisten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.